Ini loh, soal ijazah palsu Jokowi, soal pulau geng Solo, soal pajak Sri Mulyani, lama-lama kan matang. Berarti rakyat berada pada satu kesimpulan bahwa biang kerok itu adalah Jokowi dan gengnya. Barangkali demo-demo ini juga tangan tersembunyi. PSI, Partai Gajah ini. Ini koreksi terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Dan dalam praktek pemerintahan Jokowi 10 tahun, aneka masalah itu dipersembahkan secara culas, secara brutal, secara sporadis. Dan kini kita mendulang letupan-letupan satu demi satu, bukan hanya pajak, ketidakpastian hampir di semua dimensi. Iya, setuju saya. Saya kira banyak hal yang kita coba cermati. 25 Agustus ini itu sudah kelihatan di media sosial dan di berbagai tempat bahwa 25 Agustus akan ada demonstrasi besar. Ini gosip atau Ini ya. fakta? Harus datanya kuat. Sebagai jurnalis senior, Anda berdua harus juga menghimpun pemetaan data secara konkret agar kita perbincangkan secara matang. Ya. Ya kan? Karena kalau ini memang terjadi demo besar, saya amati dipantik oleh masalah pajak terjadi di Pati. Ada yang mengatakan ini bisa transfer nasional. Satu gerakan kesadaran rakyat melawan pendekatan kebijakan yang dianggap memeras rakyat, menindas rakyat. Dan fokus demo ini mengarah ke DPR dan ke Bendahara Negara Ibu Sri Mulyani. Dianggap sebagai bagian dari kepentingan transfer politik Donald Trump. Kalau Donald Trump menggunakan tekanan politik terhadap China dan negara-negara Asia dengan tarif impor, maka muncul di dalam negeri menyangkut dengan masalah perpajakan. Kita lihat nanti tanggal 25, apa iya atau sekedar hanya semacam kemarahan yang diekspresikan lewat kanal-kanal media sosial. Bung Hairul sendiri gimana? Apa agenda ini? Pertama itu yang perlu kita tanya. Apakah agenda memang resmi mereka ataukah adakah agenda terselubung seperti yang Bung Faisal? Saya belum mengatakan terselubung, saya mengcapture ada kemarahan yang tersalurkan di media sosial. Kita belum beda. Ya, mungkin juga ada korelasinya persoalan di Pati dengan demo 25 Agustus. Wakil Menteri Tenaga Kerja yang ditangkap oleh KPK. Ini satu pemantik dari 10 bulan omon-omonnya Prabowo. Tapi kan istana serentak mengatakan bahwa inilah bukti bahwa Pak Prabowo tidak pandang bulu. Prabowo komitmen terhadap penegakan hukum. Sekalipun itu menyangkut seorang yang dekat dengan Jokowi dan termasuk dekat dengan Presiden Prabowo. Jadi apa yang mau dilihat akumulasi isu tentang tanggal 25 Agustus. Karena hampir semua kanal media sosial membicarakan dan persiapan-persiapan demo konon katanya melibatkan buruh, mahasiswa, berbagai aliran. Hanya yang mungkin dilupakan oleh semua orang, ini demo dengan fokus ke DPR. Sebelumnya kan ada joget-joget ria, ada semacam pesta-pesta jelang pas momentum 17 Agustus ya kalau nggak salah, di mana anggota Dewan yang terhormat mengekspresikan sesuatu pada lembaga yang sakral dan dianggap itu menghina sekali rakyat. Negara membangun konsolidasi dengan tema efisiensi, pajak mencikik rakyat, kemudian pesta pora itu dipertunjukkan di gedung DPR. Selain itu ada lagi penambahan kenaikan honorarium gajinya DPR RI 3 juta per bulan itu. Itu tapi untuk tempat kos. Tapi katanya memang gajinya memang 90 juta, cuma dibagi ke dalam 30 hari sehingga angka 3 juta. Nah ini simpang siur. Tidak, yang 3 juta itu adalah tunjangan untuk kos perumahan. Oh, yang melibatkan ada artis yang kemudian mendukung. Nah, gitu kan? Iya. Jadi ini maksudnya terkait dengan yang tadi itu. Tapi kalau mau joget-joget, mau mengamati secara lebih luas, banyak masalah memang. Masalah janji untuk menurunkan harga-harga barang sampai sekarang ini kan juga belum terlihat. Ini tantangan yang serius di era pemerintahan Prabowo. Tapi lagi-lagi semua masalah ini dia muncul dalam satu pseudo politik yang tidak lepas dari
semacam pertunjukan atau teater politik mantan kekuasaan Presiden Joko Widodo. Kan di sana ada pemanggungan terhadap isu ijazah palsu yang kemudian lagi-lagi UGM tampil dengan begitu sempurna melakukan drama membela Jokowi dan mengatakan ijazah Jokowi asli. Sebenarnya apa sih di balik ijazah palsu ini, isu ijazah palsu ini? Banyak. Belum lagi bagaimana pemimpin nasional kita yang berasal dari militer, Presiden Prabowo ini ditantang keluar dari barak militer kemudian mengelola satu ruang demokrasi yang dapat menjawab sikap kritis dari kelompok civil society. Kan begitu? Ya. Nah, ada juga terbengkalai menyangkut dengan masa depan rakyat di pesisir. Kemudian harga-harga beras melambung tinggi sementara pemerintah mengatakan kita surplus. Begitu juga ada gonjang-ganjing di pusat koalisi partai politik, partai yang memiliki pengaruh panjang. Bahlil sebagai orang yang setia kepada Presiden Prabowo, kemudian digoyang. Ada ingin satu kelompok untuk ini kan partai warisan Candana, diambil alih lebih tepat oleh Tutut. Tapi mayoritas internal Golkar menolak karena mekanisme pengangkatan seseorang sebagai ketua umum partai melalui proses demokrasi Kongres. Nah, kita juga mencermati kalau di era 10 tahun pemerintahan Jokowi itu kita melihat mesin partai politik PDIP sangat super sibuk. Tampil berbagai dai hard juru bicara melakukan pembelaan terhadap arah kebijakan Presiden Joko Widodo. Tetapi di era pemerintahan Prabowo sedikit tokoh-tokoh Gerindra keluar untuk bagaimana menjelaskan kepada publik apa sih tantangan yang sementara dihadapi oleh Presiden Prabowo. Kita berharap nih setelah misal teman kita Pak Muzani sudah tidak lagi sekjen, teman abang juga kan, sahabat abang juga kan. Nah, mungkin selaku pejabat MPR dan sekaligus aktivis pendiri Partai Gerindra itu bisa keluar untuk mengurangi tensi, akumulasi dan eskalasi politik. Jadi hiruk pikuk dalam satu bangunan negara, kropos di mana-mana, ancaman banjir, angin putih beliung ancaman demo, ini harus diterjemahkan secara lebih hati-hati. Saya tertarik, boleh bertanya yang soal tadi. Tutut isunya mau kembali ke politik praktis yang dulu gagal bikin partai, sekarang masuk Golkar dan mau mengambil alih Golkar lewat Bahlil, mungkin dengan kongres luar biasa. Bisa digambarkan soal ini yang ditangkap oleh publik semacam pengulangan dari keinginan untuk mengembalikan seolah-olah ahli waris Golkar itu Candana. Tadi saya bilang berdasarkan data yang kami kaji bahwa hampir 99% mayoritas di tubuh Golkar itu menolak karena mereka tidak ingin kembali ke masa lalu yang distempel lagi Orde Baru, neo Orde Baru. Jadi ini kontraproduktif. Di luar Golkar memang partai-partai politik juga mengambil sikap pembungkaman terhadap realitas dinamika politik nasional kita. Ada satu koalisi besar yang digalang oleh Presiden Prabowo, begitu solid di awal pembentukan pemerintahan, tapi dalam 10 bulan perjalanan ini kemudian belum menemukan katalisator, belum menemukan formasi, belum menemukan satu sistem pengorganisasian dalam rangka menopang pendekatan kekuasaan presidensial. Nah, kita kembali lagi kepada tanggal 25. Ya, saya melihat ini ada beberapa agenda penting yang coba didorong pada saat tanggal 25 Agustus ini. Yang pertama soal demokratisasi yang sudah menggelegar ya dalam konteks ini. Kalau kita lihat Pati itu kan juga tidak lepas dari demokrasi yang Pati, berkembang. Kabupaten Pati, ya, Kabupaten Pati Jawa Tengah itu yang pertama. Jadi di sini mahasiswa, elemen buruh, elemen masyarakat dan banyak elemen lain yang coba sampai kepada tanggal 25 itu. Yang ketiga, ini koreksi terhadap pemerintahan Pak Prabowo dalam hal ini dalam mungkin ada keinginan atau agenda juga terselubung atau agenda yang ingin didorong adalah sampai Oktober besok ini sudah 1 tahun ya. Jadi ada kemungkinan ini evaluasi ada reshuffle kabinet yang kan coba didorong gitu kan. Ini juga agenda. Jadi kalau ini didompleng oleh pihak-pihak tertentu sampai pada 25 dan didengar oleh Presiden Prabowo, mungkin bisa dijadikan salah satu pintu masuk
Jadi Oktober mungkin juga akan ada reshuffle kalau kita lihat, tapi nanti bagaimana perkembangannya kita Tapi itu lihat. kan sering terjebak pada harapan palsu. Rakyat selalu mengatakan semoga reshuffle, sementara ada terjadi pengentalan kompromi. Kalau saya membaca, pilihan presiden mengelaborasikan aset politik lama yang disebut rezim Jokowi and the Gang itu ke dalam kolaborasi pemerintahan dengan wajah baru. Mungkin ini satu pertimbangan dalam rangka efisiensi dan pertimbangan stabilitas politik. Ini gambaran ya yang kita tangkap. Tentu orang berkompromi untuk apa sih? Berkompromi untuk menciptakan stabilitas, percepat laju arah pembangunan, untuk menciptakan kenyamanan rakyat dan negara itu dalam satu transformasi. Tapi 10 bulan ini justru terjadi pengepungan masalah satu demi satu, dan hampir bacaan publik, setiap kebijakan yang menciptakan keonaran di masuk ke atmosfer publik itu tidak lepas dari istilah mereka permainan geng Solo di spektrum kekuasaan. Jadi misalnya masalah pajak, address kemarahan rakyat ditujukan kepada Sri Mulyani, karena memang jauh sebelum Presiden Prabowo itu dilantik, Sri Mulyani and the Gang, kelompok loyalis inti Jokowi ini sudah merancang satu pajak dengan nilai 12%, kemudian ditolak kan oleh Presiden Prabowo setelah dilantik. Kemudian ada 7-8 kali Sri Mulyani menghasut publik bahwa negara tidak punya resource konsolidasi keuangan, maka satu-satunya adalah proyek pemerasan yang mereka perhalus sebagai kebijakan pajak itu. Dan sampai tibalah kemarahan di Pati, di Bone, di Jombang, dan berbagai daerah. Akibat efisiensi yang dimainkan kemudian menimbulkan satu hanya jalan gelap selama dari dinamika krisis ekonomi. Maka alat-alat pemerasan yang dikemas dengan pajak itu dimunculkan. Nah, ini menimbulkan gejolak dan memantik kemarahan publik. Bisa nggak sih sebetulnya negara berdiri tanpa pajak pada rakyatnya gitu? Kesadaran pembentukan negara sejak awal dalam banyak kajian, dari satu estafet kepemimpinan kepada kepemimpinan berikutnya, ada yang disebut tanda petik pasal sakral 33, di mana negara berbasis konsolidasi kekayaan alam itu tidak dilakukan secara konsisten, sehingga kemudian pendekatan alur ekonomi liberal, karakteristik sekularisme muncul dalam watak pembentukan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dari satu kekuasaan pada periode kekuasaan berikut dengan kreasi aneka utang piutang dan pajak. Tapi kalau rakyat kecil itu juga suaranya sama dengan kita. Kita punya sumber daya laut, kita punya sumber daya hutan, tambang, aneka sumber daya alam yang begitu kaya. Tetapi memang tata kelolanya di jantung kebijakan strategi ekonomi, pengambilan keputusan politik di DPR, dan kepemimpinan nasional selalu menghindari upaya mengelola kekayaan alam bagi kemakmuran bangsa dan negara. Nah, ini masuk kan di satu muara, dan publik kita terbelah misal dalam pemetaan pro kontra ijazah palsu. Tidak sekedar satu lembar kertas yang dipersoalkan palsu atau asli, tapi kan dia satu miniatur yang menjelaskan keseluruhan masalah dari keragaman problem di Indonesia. Kemudian terlihat di sana pembelahan realitas politik rakyat antara kubu pendukung Jokowi yang membabi buta dan kubu rakyat yang cemas. Satu sisi ingin memberi harapan kepada pemerintahan Prabowo menyelesaikan masalah sebagai tujuan bersama kehidupan yang lebih bagus, tapi di sisi lain juga melihat adanya pengentalan kompromi kekuasaan. Jadi logikanya gini, saya mendukung Mas Rusdi sebagai presiden, tapi Mas Rusdi merangkul Bang Hairul yang punya masalah di masa lalu. Nah, menempellah ini geng-geng Solo di lingkar kekuasaan, jadi rakyat kemudian mengatakan, ngapain saya mendukung pemerintah? Tapi pemerintah itu memangku kekuasaan lama yang dianggap tanda petik bermasalah. Dan dalam praktek pemerintahan Jokowi 10 tahun, aneka masalah itu dipersembahkan secara culas, secara brutal, secara sporadis. Dan kini kita mendulang letupan-letupan satu demi satu, bukan hanya pajak,
ketidakpastian hampir di semua dimensi. Iya, setuju saya. Nah, ada pandangan yang mengatakan begini. Dalam satu wawancara saya dengan salah satu guru besar, pakar politik, saya mengatakan ada nggak kemungkinan dari pembelahan suara yang begitu kuat dan ekstrim pada realitas politik ini, kemudian memaksa secara natural Presiden pada akhirnya merangkul energi gelombang protes rakyat ini sebagai satu konsolidasi untuk jalan baru yang disebut revolusi. Karena Presiden sudah mencoba berkompromi dengan sumber daya lama, tapi kemudian dianggap menggerogoti, dianggap tidak efektif, justru menimbulkan aneka petaka dan masalah. Ya sudah, barangkali satu hari nanti Presiden akan punya sikap yang revolusioner, mengambil jalan-jalan yang extraordinary, out of the box, mengulurkan tangan kepada energi kemarahan rakyat yang inginkan perubahan ini, kemudian mereka ada pada satu pergerakan yang bersifat revolusioner. Jadi kalau orang mencemaskan tanggal 25 itu ancaman kepada kekuasaan, saya justru logikanya saya ingin mau balik. Bisa nggak dikatakan 25 Agustus besok ini bagian dari skenario geng Solo untuk memporak-porandakan situasi Sebagian besar mengatakan ada korelasi akun yang pro geopolitik dalam peta geopolitiknya, dan kemudian ada di sana juru-juru bicara yang punya hubungan kuat dengan Gibran. Tapi saya melihat justru enggak. Bisa jadi memang ini akan bergerak liar, kemudian menghentak Prabowo dan lingkar inti kekuasaan. Ngapain kita kompromi kalau kita dirongrong dari dalam menjadi beban dan di luar kita diganggu. Nah, maka harus dicermati. Jangan-jangan Presiden Prabowo itu juga sengaja membiarkan untuk membaca peta, sehingga situasi itu menjadi matang, dan kemudian yang tadi saya bilang, ya udah, kalau Anda inginkan revolusi, saya juga sudah dalam berbagai pidato saya teriak revolusi. Maka ini bisa ditunggangi oleh Jokowi untuk yang di tanda petik ya kalkulasi menggoyahkan kekuasaan, bisa juga dilihat ini sebagai arena ruang konsolidasi elektabilitas 2029 oleh kubu PDIP dan Demokrat. Itu kan yang dibicarakan. Yeah. Tapi ada faktor X. Prabowo dengan kesadaran juga bisa melihat. Dia bisa menggunakan satu politik yang ditawarkan secara ekstrim ini kemudian berubah menjadi konsolidasi pergerakan revolusi. Pengertian revolusi ini seperti apa ini? Bisa kemudian terjadi kolaborasi antara kesadaran kepemimpinan formal dan potensi rakyat yang tidak menemukan jalan-jalan terobosan. Itu dilakukan di Rusia oleh Presiden Vladimir Putin. Presiden Soekarno juga melakukan. Dia mencoba membentuk kabinet sampai jumlahnya 100 dengan segala kompromi. Ternyata kabinet yang begitu besar merangkul semua elit-elit dari keragaman kepentingan, tapi tidak efektif. Maka kemudian Soekarno keluar melakukan terobosan yang revolusioner. Ada pembuatan dikrit. Kita, jadi saya justru terbalik. Saya mengamati, jangan pernah juga kita menyimpulkan demo ini arahnya luapan kemarahan kepada pemerintahan Prabowo. Bisa jadi situasi ini diputar balik untuk kemudian Presiden menawarkan jalan yang diharapkan oleh rakyat. Ya udahlah, kabinet juga dievaluasi. Toh Presiden berasal dari soliditas militer yang kuat. Lembaga-lembaga strategi juga sudah terkonsolidasi. Ada juga kelompok kekuatan elemen perubahan yang butuh progres di dalam tindakan yang konkret. Maka bisa postur kekuasaan dan politik baru itu menemukan satu jalan yang tidak diduga oleh banyak orang. Artinya kalau kita bicara pada arus kesadaran kolektif dan umum kan tidak penting kita bicara. Tapi kita mengambil satu wilayah yang tidak diperbincangkan. Mungkin ada satu kajian di ruang senyap yang juga memetakan secara cermat bajingan ini kekuasaan lama Jokowi, bajingan ini kelompok geng Solo. Pemerintah sudah membuka ruang lewat tawaran kekuasaan Prabowo berkompromi, tapi di obok-obok. Ini bisa saja dipanggungkan oleh Presiden. Ini loh, mereka masih cawe-cawe, kekuasaan lama masih cawe-cawe. Coba kita balikin logikanya.
Lanjut. Jadi jangan tegang dah. Kita akan masuk di inti. Ini bicara soal revolusi ini. Jadi kalau saya dengar itu Agustus ini barangkali yang perlu kita cermati adalah setelah Agustus kemudian sampai ke Oktober, maka Presiden Prabowo ingin Kenapa Oktober itu tadi? ya Oktober itu kan sudah 1 tahun. Satu tahun. Evaluasi. Jadi Agustus ini dia mau cari persoalan apa yang terjadi, kemudian diambil, ditangkap, kemudian pada Oktober mungkin terjadi reshuffle kabinet atau konsolidasi yang lain. Presiden bisa menggunakan kreasi dalam berorganisasi. Jadi kalau saya lihat kabinet ini kan cuma satu etalase. Satu tampilan yang muncul di panggung depan, tapi fakta menunjukkan kan kita pelan-pelan mulai terlihat adanya tim-tim kerja Presiden Prabowo yang bergerak secara senyap dan kemudian menciptakan letupan-letupan yang sejalan dengan aspirasi rakyat. Misalnya keonaran politik yang dilakukan oleh Tito dalam pro kontra pulau di Aceh, tiba-tiba kan itu tidak dibahas di meja kabinet. Tapi ada satu situasi di belakang panggung istana itu kemudian menyodorkan data, membuat Presiden marah dan menggagalkan. Investasi yang juga merusak lingkungan hidup di Raja Empat. Kemudian Bahlil menghadap Presiden, kalau saya dengar, di panggung belakang, dan Presiden diberikan informasi dan kemudian itu dibatalkan. Dihentikan. Masalah pajak juga yang menciptakan kisruh kekacauan di Pati itu juga sampai ke Presiden dan beberapa media nasional mengungkap Presiden sangat marah besar. Jadi situasi ini tidak bisa dianggap misalnya ada badai gelombang. Kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Sebelum Prabowo dilantik misalnya di situasi transisi, ada keputusan MK kan tentang pilkada. Pada saat itu Presiden Prabowo juga tidak punya kewenangan, belum dilantik. Tapi lewat DPR di mana Gerindra yang sudah merasa mendapatkan legitimasi, dukungan, terpilih sebagai pemerintahan baru, mereka batalkan. Jadi kalau kita harus naik ke satu level kajian yang jauh lebih strategi, membaca peta dengan mengembalikan logika terbaliknya. Kalau saya pikir untuk memperlihatkan secara utuh siapa sih yang mengacaukan negara ini, maka panggung itu dibuka. Dan hari demi hari kita lihat, kita berpikir terbalik ya, Presiden Prabowo dan tim inti berhasil menyuguhkan sesuatu yang begitu jelas. Ini loh, soal ijazah palsu Jokowi, soal pulau geng Solo, soal pajak Sri Mulyani, lama-lama kan matang. Berarti rakyat berada pada satu kesimpulan yang dikehendaki oleh Prabowo sendiri, bahwa biang kerok itu adalah Jokowi dan gengnya. Jadi demo besok ini bagus. Kita ngelihat sejauh mana air itu mengalir. Dalam tanda petik katanya ingin berpotensi untuk menggulingkan kekuasaan Prabowo. Misalnya enggak? Justru Gibran berpeluang kalau Presiden Prabowo diturunkan dan itu tidak diinginkan oleh rakyat. Maka harus ada saluran lain. Tetap pemerintahan kita dorong stabil dan memperkecil ruang gangguan dari kubu geng Solo. Saya pikir itu jauh lebih realistis. Ini artinya kekisruhan katakanlah 10 bulan pemerintahan Prabowo ini, geng Solo sangat terlibat di dalam. Tadi saya ngomong kan, pemanggungan aktor-aktor geng Solo ini semakin mematangkan pandangan rakyat bahwa adres kekacauan itu bersumber dari Jokowi and the gang. Itu realitas politik, bukan tuduhan saya. Dan terlihat semakin jelas Jokowi itu membangun satu kedikdayaan melalui satu politik informal dan dideklarasikan lewat PSI. Saya akan all out, powerful kan, barangkali demo-demo ini juga tangan tersembunyi. PSI, Partai Gajah ini. Kita tidak tahu. Cuma kan waktu membatasi kita dan kita akan muncul lagi sesi berikut.